Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad pagi hari ini tanggal 6 Oktober kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala biar dekati megang. Iya. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Tepatnya pada minggu pertama ini kita selalu berpijak, tema besar kita adalah tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal yang dikabul Allah Subhanahu wa taala, yang dapat memberatkan timbangan baik kita serta dapat menjadi saksi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, hari ini tanggal 6 Oktober 2024, tepat 1 tahun terjadinya perang antara umat Islam yang ada di Palestina melawan Israel. Karena penyerangan untuk perang tahun 2023 itu terjadi pada 7 Oktober dan sekarang 6 Oktober. Jadi pas pada hari ini adalah 1 tahun persis. Karena itu umat Islam, meskipun demikian perang belum usai, negara Palestina juga belum merdeka. Cek ya, tadi agak susah itu. Negara Palestina juga belum merdeka dan Israel semakin membabi buta. Ini yang menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini, pagi ini akan ada aksi yang berada di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, aksi umat Islam dari berbagai penjuru, tanpa melihat baju, maksud saya tanpa melihat golongan, tanpa melihat partai politik. Silahkan yang berkesempatan untuk hadir, untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu, jangan mendengar orang yang mengatakan apa artinya demo. Jadi apa artinya demo anti perang Israel atau anti Israel? Demo itu memiliki kekuatan pressure secara internasional. Jangan sebagaimana orang-orang yang dibutakan sok syariah. Sok syariah itu artinya demo dianggap haram, demo dianggap bid'ah. Itu karena tidak paham konstitusi, ya, gagal paham terhadap konstitusi. Ini pengantar Bapak Ibu sekalian.
Jadi terminologi kita tentang demo itu adalah menyampaikan pendapat, dan itu dilindungi oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara kita itu negara dibentuk atas dasar kesepakatan. Atas dasar apa? Kesepakatan, bukan atas dasar hadiah. Sehingga dari kesepakatan itu berangkat sebuah satu dalil, wal muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus komitmen atas syarat yang sudah ditandatangani. Nah, di antara poin tanda tangan kesepakatan berdirinya negara Republik Indonesia itu adalah berdirinya negara atas dasar demokrasi. Demokrasi jangan dimaknai sebagai terminologi jahiliyah, tapi demokrasi itu tidak selalu maknanya dengan makna Montesquieu, tetapi makna kebersamaan. Sehingga dengan demikian cara kita memandang terhadap pola demo itu tidak sebagaimana dalam fikih klasik. Fikih klasik yang panjang itu, wah saking semangat sampai jatuh. Kalau dalam fikih klasik itu tidak ada bab tentang demo, tapi adanya bab tentang al-bughat, ya, al-khuruj anil hukumati, yaitu protes terhadap kepemimpinan atau upaya makar, itu disebut bughat. Nah, kalau makar memang tidak boleh, sehingga tidak relevan ketika ada fatwa di Arab Saudi berkenaan dengan demo di Arab Saudi diterapkan di Indonesia. Itu salah pilih tempat. Itu namanya qiyasun ma'al farid. Itu adalah analogi yang tidak sesuai, karena nggak ada hubungan aturan sama sekali. Aturan di Arab Saudi sama sekali tidak ada kaitannya dengan aturan di Indonesia. Jadi karena itu hari ini umat Islam silakan saja datang untuk meramaikan terhadap protes atas kejahatan Yahudi itu sebagai bentuk pressure. Kenapa? Karena duit nggak banyak, lalu kekuasaan kita nggak punya, omongan kita sedikit. Jadi kehadiran kita di dalam demo itu pressure, tekanan. Sekurang-kurangnya hudur, hadir. Nah, itu punya nilai secara media maupun punya nilai secara politis. Kalau tidak ada yang demo di seluruh dunia ini, Israel aman terus, lancar terus. Karena itu sekurang-kurangnya ini adalah ad'aful iman, ya, iman menolong saudara kita yang paling lemah. Karena itu unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim atau terzalimi. Ini terzalimi. Nah, jamaah sekalian, itu sebagai pengantar pada hari ini genap 1 tahun persis adanya perang antara umat Islam di Palestina dengan Israel. Kajian kita pada pagi hari ini masih ada rentetan dengan peristiwa perang Uhud. Ini perang Uhud memang panjang sekali. Jadi berjilid-jilid itu memiliki tema yang luar biasa. Turunannya adalah di dalam Al-Imran ayat 144. Maka kemudian di sana, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ini وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ. Nabi Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul yang telah didahului, yang telah lebih awal
yaitu para rasul sebelumnya. Nah, kaitannya dengan perang Uhud, afa immata au qutila, macam mana kalau Muhammad itu terbunuh atau mati, meninggal dunia, wafat, inqalabtum, apakah kalian akan berbalik ke jahiliyah? Ya, wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa karena kematian, kewafatan atau terbunuhnya Nabi Muhammad dalam perang Uhud itu misalnya, mereka berbalik kembali kepada jahiliyah, falai yadurrallaha syai'a, kagak ngaruh untuk Allah. Gak ngaruh mau orang seluruh dunia ini berbalik iman, anti kepada Islam, anti kepada kebenaran, kebaikan, keadilan, nggak ngaruh pengaruhnya terhadap kekuasaan Allah, juga tidak ngaruh terhadap kewenangan Allah, dan juga tidak ngaruh terhadap keberadaan Allah. Kenapa? Hadirnya Nabi Muhammad itu 100% untuk umat manusia, untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan bagi manusia. Nah, sehingga di sini turunannya pertanyaan, limadza ta'akhkharan nasru lil muslimin? Ya. Kenapa kemenangan bagi umat Islam itu belum kunjung datang? Ini pertanyaan modernnya ini, Pak. Kenapa umat Islam sampai sekarang ini belum kunjung berada di atas? Sedikit saja saya tarik, umat Islam ini mengalami puncak peradaban, puncak kekuasaan, puncak kesejahteraan itu mulai abad 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puncak. Makanya di abad-abad ini ada 600 tahun. 600 tahun ini umat Islam mempengaruhi terhadap peradaban dunia. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara yang dulu belajar sejarah, itu selalu dikatakan ada fase. Fase sejarah itu ada masa batu, ya. Sebelum Masehi, lalu kemudian awal Masehi, lalu kenal apa? Masa kegelapan. Betul ya? Ada masa kegelapan. Masa kegelapan itu hakikatnya adalah masa keemasan bagi umat Islam. Loh, kenapa disebut masa gelap? Karena yang nyusun sejarah siapa? Eropa. Negara-negara penjajah. Orang Eropa belum mengerti terhadap peradaban, bahkan menggunakan air saja belum paham. Jadi kalau kita tarik lebih awal lagi, misalnya sejak Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, itu peradaban yang paling moncer ada dua, timur sama barat. Timur itu ada di Persia, barat ada di Romawi. Romawi itu dipengaruhi dua budaya. Ada budaya Yunani dan ada budaya Romawi. Kerjaan mereka apa? Perang. Tiap hari. Ya. Kenapa perang? Karena hidup yang kuat yang bisa makan. Yang nggak kuat nggak bisa makan. Sehingga sebelum Islam datang, isinya itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang ditimbulkan karena kekuatan, karena peperangan, karena kekalahan. Sehingga banyak sekali budak-budak itu. Baik itu budak perempuan maupun laki-laki. Nah, Islam hadir abad ke-7 sampai kemudian abad ke-12 puncak. Mulai abad 13, 14, 15, 16, 400 tahun umat Islam
terbelenggu, tertipu dengan kekuasaannya. Biasa sih. Kenapa? Karena umat-umat yang berikut ini dia tidak merasakan perjuangan, getir pahitnya. Umat Islam di awal abad 7 semua pejuang. Sampai kemudian abad ke-12 pejuang, menang. Nah, begitu kemudian masuk abad ke-13 tinggal menikmati saja. Karena dia menikmati saja, maka yang terjadi itu hanyalah rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh. Fenomenanya adalah persoalan masalah minum-minuman, persoalan masalah kewanitaan atau wanita, dan persoalan masalah kekuatan. Itu saja. Nah, sehingga kalau ibu-ibu, bapak-bapak seringkali menonton kekuasaan Utsmani ya, Turki Utsmani dan seterusnya, itu yang ditampilkan ini kan masa runtuhnya, masa mulai ada di keemasan. Orang tanpa berjuang apa menang di sana sini? Itu tidak tepat. Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk demoralisasi dan sekaligus diskreditasi terhadap sejarah Islam yang tidak ditampilkan secara utuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu kemudian abad ke-17 ya. Jadi kalau tadi sampai 16, jadi umat Islam ini mengalami kemanjaan yang luar biasa 400 tahun. Manja. 400 tahun enggak sebentar loh, Pak. Luar biasa. Begitu 17, lalu kemudian 18, 17 Eropa mulai bangkit. Kenapa? Karena Islam masuk ke Eropa melalui Eropa Timur, melalui Cordova itu pada 711, abad ke-8, 8, 9, 10, 11, 12. Dia mengalami masa-masa kejayaan Islam sehingga dia mendapatkan suplai ilmu, suplai peradaban yang luar biasa. Jadi kalau di sekitar Cordova, di sana nanti masuk ada Perancis, kemudian di kawasan-kawasan Eropa Barat, itu semuanya punya pengaruh, dipengaruhi oleh peradaban itu. Nah, kemudian abad ke-17 mereka bangkit. Makanya disebut sebagai masa Renaissance. Bangkit. Setelah bangkit, maka kemudian terjadi revolusi Perancis. Setelah terjadi revolusi Perancis, itu terjadi revolusi industri. Makin maju. Karena kalau revolusi Perancis ini lebih kepada legal, tatanan kehidupan, begitu di revolusi industri, maka terjadi sebuah negara berkemajuan, Inggris. Makanya kalau kita perhatikan di Perang Dunia Pertama, pemenangnya siapa? Inggris. Sampai kemudian abad ke-20. Maka abad ke-20 terjadilah Perang Dunia Pertama. Apa artinya? Perang Dunia Pertama itu adalah awal orang-orang Eropa untuk mengambil wilayah-wilayah umat Islam. Yang jadi objeknya hanya wilayah Islam semuanya. Disempurnakan Perang Dunia Kedua. Nah, begitu Perang Dunia Kedua, maka pemenangnya adalah sekutu Amerika. Nah, ketika Inggris menang itu, maka dia telah menjanjikan kepada orang-orang Yahudi yang berada di Eropa dan sekitarnya untuk dicarikan suatu tempat. Waktu itu ada salah satunya di negara misalnya di Nigeria, tetapi tidak sesuai. Akhirnya ketemulah namanya Palestina. Dikaitkan dengan sejarah keberadaan Bani Israel yang sudah tidak bisa dipastikan tahun berapa itu. Sehingga disitulah cara Eropa itu menguasai terhadap tempat-tempat penjajahan. Ketika kemudian nanti harus tuntutannya mereka merdeka, dia punya pegangan atau kartu as, kartu truf mengendalikan bangsa-bangsa timur. Diletakkanlah Yahudi yang wataknya memang begitu. Wataknya Yahudi itu nggak diterima oleh orang-orang Eropa, nggak diterima oleh orang-orang Muslim, karena memang wataknya watak nakal. Watak nakal
watak curang, watak culas, semua sifat itu ada di situ. Nah, sehingga dijadikan sebagai, diletakkan di Palestina supaya apa? Supaya bisa menguasai kawasan-kawasan ini yang penuh dengan kekayaan. Disitulah terjadi kolaborasi antara ideologi Yahudisme dengan ekonomi kapitalisme. Jadi Zionisme yang ada di Israel hari ini, yang didirikan oleh Theodore Herzl, itu hakikatnya kolaborasi dua hal. Tetapi intinya di satu, apa yaitu? Kapitalisme, liberalisme, kapitalis liberalis ekstrim yang numpang dengan ideologi Yahudisme supaya kokoh. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak mengerti apa yang saya sampaikan, dan kalau tidak mengerti, alhamdulillah, karena itu semakin menjadi panjang untuk bicaraan kita. Nah, jamaah sekalian, kalau kemudian berkaca kepada peristiwa sahabat yang melanggar perintah Nabi, jadi ini kita mengacu menarik dengan perang Uhud. Itu kan sebabnya kenapa sih perang Uhud kok berantakan begitu, bisa menjadi porak-poranda, korbannya sampai banyak sekali. Coba, korbannya perang Uhud itu sepanjang sejarah Rasulullah dalam memimpin peperangan maupun yang lain ini terbanyak. 70 orang-orang terbaik, para pemimpin, para hufadzul Quran, sampai memiliki makam tersendiri, yaitu makam syuhada Uhud sampai hari ini. Itu hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara Nabi mengatakan, qumu ala masafikum hadhihi. Heh kalian yang saya tugasi di sini, kurang lebih ada 50 orang ini ahli pemanah, kamu ada di sini, jangan kemana-mana. Kata Rasulullah, fahmu duhurona, tugas kalian menjaga bagian belakang kita. Karena ini umat Islam bersama Nabi melakukan mempertahankan peperangan dan menyerang. Lah belakang ini ada tempat yang kosong, ada tempat yang kosong yang bisa dilihat dari sini. Kamu bagian belakang ini, jangan kemana-mana. Apa kata Nabi? Fa in ra'aitumuna qad intasorna, kalau kamu melihat kami sudah menang, ya, fala tusyrikuna, jangan ikut-ikutan ngambil rampasan perang. Wa in ra'aitumuna nuqtal, dan kalau kamu melihat kami kemudian ada yang terbunuh sana sini, fala tansuruna, jangan kamu juga turun menolong kita. Enggak. Sampai ada perintah saya turun. Begitu awal tahap 1, umat Islam menang. Udah ngambil harta rampasan, mau sana, sebagian orang kafir udah lari ke sana kemari. Ini di antara 50 orang nih banyak pula yang tergoda, Pak. Kalau nak kata orang Palembang nih, ya lah manis nian, ya. Banyak sekali manis rasanya. Jadi rasanya manis, Bapak Ibu sekalian. Lihat pada ngambil kuda, pada ngambil kerenda, pada narik perempuan-perempuan yang tertinggal, macam-macam. Bagaimana kita tidak bisa ikut ini? Lagi turun. Kecuali pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini ya jangan. Nabi mau jangan turun. Yang lain paksa turun. Udah selesai itu. Jangan, ini belum selesai. Nabi belum perintah. Iya, tapi udah selesai. Nabi udah perintah, udah. Terjadi perdebatan sampai sebagian besar turun. Begitu sebagian besar turun, Khalid bin Walid membawa kurang lebih 70 pengendara kuda melewat belakang. Nah, ditikamlah umat Islam. Itulah. Sampai makanya turun, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi afa immata. Makanya berita tentang kematian Nabi mempengaruhi sekali. Jadi kalau dalam tengah-tengah perang pemimpinnya terbunuh, gimana? Secara psikologi habis, Pak. Ya, makanya kita doakan umat Islam. Jadi jangan dikira ketika misalnya Izzuddin Al-Qassam, pemimpin tertingginya Hamas, dibunuh sama Israel, gitu. Bunuh sama Israel. Lalu kemudian selesai. Tidak.
Kenapa? Karena kalau dulu Rasulullah itu tuh pemimpin yang seluruhnya. Sedangkan sekarang itu kolektif, kolegial, pemimpin bersama. Ismail Haniyah tidak berdiri sendiri. Sehingga ketika Ismail Haniyah dibunuh, nah, dia tetap akan eksis. Nah, sebagaimana Israel terus menerus membunuh ini. Ya, sekarang di Libanon juga Hasan Nasrullah sudah terbunuh. Lalu ketua hariannya juga sudah tidak jelas karena kemudian dibom dan seterusnya. Nah ini. Jadi sehingga di dalam ayat yang ke 172 174 surat Ali Imran Allah berfirman, "Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim." الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Jadi katakan ketika orang-orang watak pemenang itu adalah alladzina stajabu, yang mereka merespon dengan sigap panggilan Allah dan Rasulnya. Mimba dima asobahumul qarh, meskipun telah pernah tertimpa berbagai macam pemboman, ledakan, pukulan dan seterusnya. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Dan orang-orang watak para pemenang itu alladzina qala lahumun nas, ketika di pressure, ketika ada perang secara media, musuh kamu itu hebat, musuh kamu senjatanya adalah sempurna, musuh kamu itu jumlahnya sangat besar, musuh kamu itu sangat kuat tak terkalahkan, musuh kamu itu teknologi dia sangat modern. Alladzina qala lahumun nas, orang banyak mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, seluruh orang telah berkumpul bersatu untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, mundur. Apa kata para mental pemenang itu? Fazadahum ima, ini justru semakin greget, makin kuat imannya yang kemudian Allah. Makanya apa kata? Hasbunallah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindung kita. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Jadi sebelum Allah merintahkan, hai Nabi, gerakkan seluruh kekuatanmu itu untuk perang menghadapi kafir. Itu sebelumnya diawali, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, cukuplah kamu Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang mukmin yang mendukung kamu. Ada orang mukmin tapi tidak mengikuti kamu, ada. Tapi ada orang yang mukmin. Nah, sehingga banyak bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Orang yang nggak sabar, kalau orang yang sabar, kalau orang-orang mental pemenang, ketika ditakut-takutin justru makin kenceng, makin kuat, makin berani gitu loh. Jadi, kenapa? Fanqalabu bi nikmatillah. Kenapa? Karena Allah itu akan sangat mudah membuat skenario. Tapi pertanyaannya, kira-kira kita ini pantas menjadi objek skenario Allah atau tidak dalam konteks kemenangan? Itu aja. Kalau kemudian Allah membuat terlalu sederhana gitu. Jadi, karena kalau kita sudah
terpenuhi syarat kita sebagai hamba Allah yang ditolong dengan cara yang tidak masuk akal, terlalu mudah bagi Allah. Tapi yang penting bagaimana kita memenuhi syarat itu. Sehingga ketika para sahabat itu setelah diuji sana sini sampai bertanya, mata nasrullah, kapan sih kita menang Nabi? Kapan kita menang? Inilah tema kita. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, yakini bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ini baru konteks keyakinan, mesti diturunkan dalam konteks strategi. Makanya dalam surat Al-Anfal, di surat Al-Anfal itu kan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu, persiapkan, lahum, khusus untuk menghadapi mereka. Nah, ini pertanyaan, kita sudah menyiapkan dengan baik belum Pak untuk kemenangan umat Islam? Menyiapkan. Kalau perang kita itu secara fisik tidak nampak, tapi perang kita sekarang ini secara non fisik. Nah, yang non fisik itu udah kita siapkan belum? Sama Fufu Fafa aja kalah, apalagi dengan yang lain. Ya, ini udah disiapkan belum? Mastata'tum min quwwatin, dari segala bentuk kekuatan, power apapun. Kalimat quwwah di situ nakirah, artinya seluruh jenisnya, baik itu secara ekonomi, secara militeristik, secara politik, secara sya'biyah atau secara kaidah masyarakat, maupun secara keyakinan, maupun secara ibadah. Jadi untuk membuat syarat agar kita bisa memenuhi syarat ditolong Allah, ya, ditolong Allah secara serta-merta, itu syaratnya diantaranya adalah kita menyiapkan diri kita secara purna. Jika pribadinya ingin ditolong, maka secara pribadi itu. Jika komunitasnya yang mau ditolong, ya komunitasnya itu. Jika bangsa itu yang ditolong, ya bangsanya itu, gitu loh. Bangsanya ini mesti mau disyarat. Jangan kemudian yang pengen ditolong bangsa 270 juta, tapi yang memenuhi syarat cuma 270.000. Nah, belum cukup itu. Minimal 20% lah. Kalau 20%, kalau ada 20% dari 270, kalau 270 juta, itu 10% cuma 27 juta. Kalau 20% berarti kurang lebih sekitar 60 juta. Kalau bangsa negeri ini 60 jutanya memiliki sifat-sifat yang sudah sepatutnya ditolong Allah, Allah pasti turunkan kemenangan segera. Mau membentuk pemimpin yang sesuai dengan keyakinan, muncul. Tapi kalau kemudian yang pengen cuma hanya 27 juta atau 2.700.000, sementara yang mau ditolong 270 juta, kelamaan, kasihan. Nah ini. Nah, sehingga disitulah Nabi mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini termasuk kaum yang ingin cepat-cepat saja, bergegas saja, tergesa-gesa. Jadi para sahabat, Bapak Ibu sekalian, yang diuji oleh Allah demikian rupa, mulai dari Makkah sampai Madinah, sampai Nabi di Madinah, ketika kemudian ingin menang, kapan sih ini kemenangan Nabi, kok nggak menang-menang gitu, kok kita nggak ditolong-tolong sama Allah, perasaannya kok kamu cuma perang mulu, perasaan kalah mulu, kurang kuat mulu, kapan ini? Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Dulu kata Nabi, kaum-kaum sebelum kamu ujiannya itu tidak hanya seperti kita-kita. Ujiannya sampai mereka, bapak ibunya mereka dibunuh dengan cara tidak manusiawi di depan mata mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Itu pun masih belum ditolong Allah secara langsung. Artinya itu pun belum dikasih kemenangan. Kalau pertolongan Allah pasti gitu. Tinggal persoalannya cepat atau lambat. Nah, persoalan cepat lambat itu tergantung hikmah Allah yang Maha Tahu. Karena itu khusnuzon. Sehingga dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu pasti akan menolong orang-orang mukmin. Di konteks ini Ustadz Said Qutb di dalam tafsir fi Dhilal Quran dikatakan,
Ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 faktor. Kenapa kemenangan itu tertunda, lambat, seakan-akan nggak datang-datang. Faktor pertama, rakhisus saman. Karena kalau menang itu hanya konteks politik gitu, itu harganya murah. Murah. Karena harga murah, Allah nggak ngasih serta-merta. Lu cari sendiri aja deh, barang murahan gitu. Allah ngasihnya yang harganya mahal. Ya. Makanya kalau perjuangannya itu cuman hanya sekedar politik tuh ekonomi selesai, itu barang murah. Oh, barang murah Pak. Kenapa? Ujung-ujungnya apa? Apa ujung-ujungnya? Kalau ujung-ujungnya kemenangan hanya politik dalam pengertian yang lebih sempit, ekonomi dalam pengertian lebih sempit, apa maknanya? Maknanya itu hanya sekitar poros tengah. Makan, minum, jadi wanita, tahta, harta. 3 itu aja. Nah, 3 hal yang orang selalu mengeluh-elukan, yang orang curahkan seluruh potensinya untuk mendapatkannya, itu di mata Allah barang murah. Makanya kalau ada perjuangan yang cuman untuk mendapatkan itu, ya terlalu cepat kalau kemudian mengatakan Allah gak nolong kita. Terlalu kecil. Karena itu kalau membuat sebuah perjuangan harus memiliki visi, nilai, value, ideologis yang jauh lebih tinggi. Apa? Li'i'la'i kalimatillahi yal ulia. Jadi tidak cukup, harus kemudian capaian apa saja harus dipastikan itu untuk menolong agama Allah. Itu untuk jalan kepada pemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ini, maka itu barang murah. Kalau barang murah, Allah nggak mau ikut campur tangan. Kenapa? Murah ecek-ecek, ngapain? Allah maunya yang mahal-mahal. Mahalnya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وللآخرة خير لك من الأولى. Akhirat itu jauh lebih baik dari seluruh dunia seisinya. Coba dalam hadis Imam Muslim, sederhana Bapak Ibu sekalian. Apa dikatakan? Jadi at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, bersuci itu sebagian dari iman. Bahkan dalam teks yang lain, nisful iman, separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah itu lebih berat jika ditimbang dibanding dengan dunia seisinya. Dunia seisinya yang orang berantem, yang orang rebutan, yang orang mencurahkan dari awal hari sampai malam hari seterusnya, itu ternyata kalah dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari, Subhanallah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu kalimat itu jika ditimbang di akhirat nanti lebih berat ketimbang dunia dan seisinya. Lah ya apa Pak itu?
Jadi Allah kata barang murah. Makanya Allah nggak mau intervensi cepet-cepet. Nanti saatnya ketika sudah menjadi mahal, ketika memang perjuangan kalian murni, ketika seluruh itu hanya dicurahkan oleh Allah, baru Allah kasih tolong. Wah, coba perjuangan kemerdekaan kita berapa? 350 tahun. Oh, lama itu. Jadi jangan dikira orang yang hari ini menang politik, menang ekonomi, ya itu mah barang murah. Iya memang penting, tapi murah gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adamul qudrah 'alal hifad li zaman at-tawil la li'annahu lam tudarrab. Kalau cepat-cepat menang, belum pernah teruji, belum pernah jatuh, belum pernah dihantam, belum pernah terjungkir, nanti sekali dikasih menang langsung tumbang. Ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Allah ketika mengakhirkan itu ada hikmah supaya nanti ketika dikasih kemenangan di tangan kamu gak gampang tumbang. Tentu ini adalah tetap ketika perjuangan untuk Allah. Tapi kalau perjuangan untuk Allah nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya ini. Termasuk kemudian dalam kepentingan pribadi. Kenapa ya Ustaz kita doa berkali-kali udah kian tahun kok sepertinya itu jangan suuzon, udahlah. Kita difitnah sama orang ini apa-apa tapi kita udah berusaha karena ya itu kita memang penuh harus dengan suuzon Allah. Pasti ada sesuatu yang diinginkan gitu. Yang ketiga, tulul ibtila wal jihad juz'un minat tarbiyatir ruhiyati wal wujdaniyati wal ruhaniyah. Dengan adanya lama kamu tidak dikasih kepada Allah, maka ujian bertubi-tubi. Maka kemudian berbagai macam tantangan kau hadapi. Berbagai persoalan kamu harus menyelesaikannya. Supaya apa? Matang secara mental. Supaya apa? Supaya matang secara rohani. Nah, kalau tidak, itu adalah proses tarbiyah, proses pendidikan. Kalau tarbiyah cuma di masjid, di halaqah, kagak ada apa-apanya. Ya dikasih penjelasan sama ustadznya, sama kiainya, iya. Tapi di lapangan beda. Makanya tarbiyah maidaniyah, pendidikan di lapangan ini jauh lebih penting. Contoh sederhana. Kalau anak itu cuma taunya sekolah, masuk sekolah, pulang sekolah les, setelah les pulang lagi masuk sekolah les, dapatnya oh selesai, kemudian akhir tahun rapotnya ranking 1, tahun ranking 1, akhir tahun ranking 1, kampus ranking 1, tapi nggak pernah uji. Begitu sarjana S1 selesai apa? Untuk kemudian dimintain tolong orang tua saja susah. Kenapa? Nggak ngerti. Hatinya ini tidak ada korelasi dengan konteks kehidupan rumah tangga. Hatinya nggak ada konteks korelasi kehidupan dengan sosial. Apalagi sampai kaitannya dengan perjuangan. Nggak ngerti. Taunya apa? Hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan fisika, hitung-hitungan biologi, dan seterusnya. Nah, kalau sekolah model seperti itu, mana? Ya? Apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa. Karena itu sekolah yang paling baik adalah sekolah di lapangan. Sekolah dalam kehidupan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Dulu kalau kita anak kecil-kecil nih Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua serba mandiri, pergi sekolah, jalan sendiri, makan sendiri, main sendiri, berantem dengan teman, menyelesaikan sendiri. Sekarang enggak. Dan ke sekolah lah diantar. Setelah itu kemudian kita ketemu dengan kawan, lah dikendalikan. Ada masalah kita selesaikan. Makan nggak, dia mau pergi sekolah dengan cepat-cepat, nggak makan disuapin. Begitu selesai. Nah ini kedewasaan tidak ada. Jadi itu salah satu sebab kenapa Allah itu tidak cepat-cepat kasih pertolongan sama seorang hamba, atau sama komunitas, atau sama kelompok, atau sama umat. Tarbiyahnya belum matang. Jadi lapangan ini untuk mematangkan tarbiyah kita. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini renungan ini bukan hanya untuk kelompok, bukan hanya untuk bangsa, untuk kita masing-masing.
Kadang-kadang kita masing-masing bertanya, ya Allah, saya sudah berdoa berkali-kali ingin supaya dimudahkan pekerjaan, diberikan kekayaan macam-macam. Kok nggak kaya-kaya gitu? Kok nggak dapat kerjaan? Kok ada ini saja? Ini ada proses tarbiyah. Kenapa? Dunia ini dekat. Apalagi kita nggak terasa udah menjelang 60 tahun. Coba, saya mengaji di masjid ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini sejak tahun 2000, tahun 2000, sebelum masjid sedemikian megah, sampai hari ini sudah 24 tahun. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, kalau kemudian 24 tahun tidak terasa, seperempat usia, ya, seperempat usia. Sejak dulu saya masih muda sampai sekarang sudah tua masih sama, belum bisa. Ternyata dunia cepat begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga salah satu hikmah daripada kelambatan pertolongan Allah, kesannya begitu, maka diantaranya itu karena belum adanya mental yang matang. Baik kemudian secara matang secara infrastruktur maupun secara struktur. Saya kasih contoh. Di Pakistan dulu ada namanya Presiden Ziaul Haq. Saya ingat betul ketika saya masih kuliah di Madinah. Itu begitu dia menang jadi presiden, langsung seluruhnya hakim-hakim dari hakim tingkat awal sampai Mahkamah Agung kursus. Diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjadi hakim syariah. Begitu kemudian baru buat perencanaan, tidak lama 1,5 tahun dia dibom oleh CIA, mati. Akhirnya gagal semua. Kenapa? Masyarakatnya belum siap. Masyarakat Pakistan ini masih belum siap. Yang kedua, lihat Afghanistan. Kenapa Afghanistan sampai sekarang juga masih bertatih-tatih? Perang lebih dari 15 tahun. Ya, 15 tahun perang menghadapi antara Amerika dengan sekutu, antara Amerika dengan Rusia. Sampai Rusia rontok. Dulu Uni Soviet sampai rontok tahun 90. Dan kemudian setelah itu, kemudian begitu menang, terjadi berantem. Kenapa? Masyarakatnya belum siap. Afghanistan itu, waktu mereka menang perang, 90% masyarakat buta huruf. Bagaimana akan buat satu negara? Nah, Indonesia ini, umat Islamnya, kelasnya masih kelas, perlu ditingkatkan, memenuhi syarat. Makanya umat Islamnya tidak kunjung menang. Kenapa? Karena proses tarbiyah bagi umat ini belum begitu serius. Tarbiyah kita kepada umat itu masih ceramah. Ceramah itu kemudian selesai, tinggal pergi. Tarbiyah itu adalah proses pembentukan pribadi, bukan proses penghiburan pribadi. Ceramah itu rata-rata penghiburan pribadi. Bisa hahaha, bisa ketawa ketiwi, bisa ketemu teman. Bagaimana akan bisa membentuk? Nah, ini koreksi kita semua. Yang kedua, jadi di dalam supaya umat Islam itu punya pengorbanan yang lebih besar. Ya. Dan yang keempat, adanya kolaborasi antara takdir dengan syarat. Ya. Dan kemudian boleh jadi kelambatan pertolongan Allah ini dalam rangka amaliyatut tamhis, untuk pemurnian. Mungkin niatnya kemarin ini masih campur-campur. Mungkin yang memiliki motivasi masih belum kuat dan seterusnya. Ada permurnian. Sehingga man qata litakuna kalimatullahi ulya fahuwa fi sabilillah. Maka ujian, barang siapa yang berjuang semata-mata hanya untuk Allah, disitulah dia sedang memperjuangkan kalimat Allah yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya, umat ini dalam berjuang melalui berbagai macam kelompok atau pribadi, ormas, kelompok politik macam, sudah menjadikan Allah itu sebagai tujuan utama secara murni atau masih slogan? Ini pertanyaan terbesar. Disitulah Allah tidak bergegas memberikan pertolongan. Sehingga kembali, kalau kita ingin menjadi pribadi, menjadi umat, menjadi bangsa yang cepat ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus syaratnya satu,
man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Perlu ada pemurnian mengantarkan segalanya ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih campur sana sini, ini proses panjang, dipilah sampai nanti dominasinya itu adalah murni, baru Allah kasih. Itu persis sebagaimana proses perang Uhud. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, sekaligus memberikan pengetahuan bagi kita semuanya untuk semakin semangat di dalam berjuang dari jalan Allah dan semakin istiqomah di atas jalan Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih kesempatan Pak Ustaz untuk yang bertanya. Bukannya sudah siang, Ben?